Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak juga pertanyaan yang masuk berkaitan dengan manajemen waktu dalam optimasi SEO ya. Eh, nah, di sini di video ini saya mau jelasin beberapa tips yang mungkin juga bisa kepake bukan cuma di SEO aja, tapi di banyak di kehidupan nyata kita. Oke. Dalam meningkatkan kemampuan manajemen waktu, kita harus mempelajari beberapa teori-teori yang itu memang dipakai oleh banyak orang, banyak tokoh-tokoh besar dan juga banyak perusahaan-perusahaan besar sampai dengan hari ini. Nanti dari situ kita bisa banyak belajar bagaimana sesungguhnya kita membuat prioritas, membuat strategi, ya membuat time frame dan seterusnya. Karena kan kalau secara kepribadian itu orang tuh kebagi jadi dua ya. Ada yang dia bisa terikat ketat terhadap waktu. Jadi nalurinya itu udah punya kemampuan yang cukup dalam mengelola waktu. Tapi ada juga orang yang dia nggak bisa gitu, terlalu terikat dengan waktu. Dia maunya ngerjainnya tuh di akhir kayak gitu kan. Itu sifat alamiah yang normal. Tapi kita di sini nanti akan sedikit belajar tentang teori-teorinya, sehingga nanti proses aplikasinya itu ya implementasinya bisa lebih mudah dipahami. Nah, di sini dalam kalau cuma sekedar membuat to-do list, membuat time frame itu hal yang udah umum dan kebanyakan orang kalau sekedar buat aja bisa. Masalahnya itu kan gimana ngerjainnya gitu. Karena kalau cuma sekedar bikin to-do list sama bikin time frame, itu kita dituntut untuk punya satu keistiqomahan, ya, satu konsistensi yang kuat, yang mana itu membutuhkan tekad tersendiri. Nah, di sini saya sendiri lebih suka menggunakan hal-hal yang simple, nggak terlalu membuat aturan-aturan yang ketat, dan kadang-kadang nggak perlu konsistensi di diri kita sendiri. Ya, kita bisa membagi konsistensi itu ke banyak pihak, ke banyak strategi. Nah, di sini ada salah satu teori yang ini dipakai pertama kali ditemukan sama Google ya, namanya design sprint. Kalian bisa baca-baca tentang design sprint ini. Design sprint ini itu ringkasnya dia merumuskan satu masalah besar hanya dalam waktu 5 hari. Jadi dalam waktu 5 hari kita bisa tahu apa yang harus kita kerjakan secara detail, secara rinci dalam beberapa waktu ke depan. Dan itu udah sekaligus menyusun skala prioritas ya. Nanti kalian juga bisa baca-baca tentang manajemen prioritas ya, priority management. Jadi ketika kita mendapatkan informasi itu kan dia sebenarnya kebagi jadi dua ya informasi itu. Ada yang applicable, ada yang enggak. Nah, applicable di sini juga kaitan dengan kondisi, kaitan dengan visi misi kita di tahun ini. Kan orang kan biasanya suka bikin resolusi itu tahun sekian, ya anggaplah seperti itu. Nah, applicable itu kadang-kadang gini, ada hal yang sebenarnya itu applicable tapi belum sesuai dengan visi misi kita di saat ini, maka dia masuknya bukan applicable, not applicable. Jangan pernah menjadikan hal-hal yang nggak applicable itu ke dalam ke dalam hal-hal yang mau kita kerjakan, karena itu nanti bisa mendistrak hal-hal yang udah kita rencanakan ketika kita melakukan desain sprint di sini. Nanti bisa juga dalam hal mempelajari ilmu ya, ilmu-ilmu baru, kan kita setiap hari itu belajar, dituntut untuk belajar. Tuntutlah ilmu sampai liang lahat kan gitu kan. Banyaklah kata-kata hikmah semacam itu. Nah, ini salah satu metode pembelajaran yang bagus untuk dipahami juga terkait dengan deliberate practice. Deliberate practice itu intinya mempersingkat proses belajar dan praktek. Kalau dulu intinya deliberate practice ini semacam bantahan ya, tanda kutip kaitan dengan teori 10.000 jam terbang, 10,000 hours. Nah, itu deliberate practice namanya. Jadi singkatnya di deliberate practice ini sebenarnya kita bisa mempelajari hal-hal baru secara dari nol sampai mahir ya, bukan ekspor. Jadi cukup sampai mahir aja, itu dalam waktu hanya lebih kurang 20 jam gitu. Kita bisa mempelajari hal-hal baru hanya dalam waktu 20 jam. Bayangin ya, tadinya 10.000 jam hanya jadi waktu 20 jam. Nah, ini dengan deliberate practice ini nanti kita punya yang namanya skill set. Jadi kalau di dunia kerja sekarang, perusahaan-perusahaan besar itu lebih menyukai orang-orang yang punya skill set. Jadi dia mempunyai beberapa skill sekaligus yang itu saling berkaitan, yang relate.
Misalnya 5 skill, ada desain, ada coding, ada copywriting, ada landing page, ada advertising, itu dia bisa ngerjain semua. Itu namanya skill set. Nah, skill set ini bisa didapat dengan cepat dengan deliberate practice. Nanti yang lain-lainnya buat tambahan itu bisa agile scrum ya. Ini juga banyak dipakai oleh orang-orang sekarang. Nah, ini bisa kalian pelajari. Nanti masih banyak banget teori-teori seputar time management. Itu bisa ya dibaca-baca lah, tapi dipelajari dulu, dibaca-baca. Kemudian bisa juga dengan ikut seminar-seminar workshop yang berbasis online sekarang kan banyak tuh. Diikutin aja, itu nggak apa-apa, karena ini kaitan dengan manajemen waktu ya. Menurut saya waktu itu sesuatu yang priceless, nggak ada harganya dan nggak bisa dibeli. Bahkan kalau di dalam teori investasi itu ada 3 tahapan investasi. Time to money, kita mengganti waktu untuk dapetin uang. Kemudian money to asset, kita mengkonversi uang menjadi aset. Dan yang terakhir itu asset to money atau asset to time. Jadi aset kita konversi menjadi uang atau bisa menggantikan waktu yang harusnya kita kerjakan di tahap pertama, time to money, itu jadi hilang gitu. Jadi nanti dari semua ini ada satu teman saya namanya Willy Merdiansyah. Dia punya punya semacam materi lah, itu bagus banget, saya pernah dengar sekali. Itu tentang second brand. Dia punya second brand ini. Saya udah dorong terus nih kepada beliaunya ini untuk ayo dipublikasi ilmunya. Nggak apa-apa diduitin juga nggak apa-apa. Saya selalu komen mana nih buy buttonnya, karena ini beliau itu referensi bacaannya banyak banget, masya Allah. Jadi ilmu-ilmu yang beliau terapkan di second brand ini, setelah saya tonton videonya beliau live stream waktu itu udah kayak hasil saripati ya. Dan itu sama beliau sendiri juga udah dipraktekin. Jadi sehari itu sebenarnya kita nggak perlu banyak kerjaan ya. Setelah kita menguasai hal-hal ini tadi ya, teori-teori ini tadi, sebenarnya setiap hari itu kita nggak perlu ngelakuin banyak kerjaan. Kita cukup melakukan pekerjaan-pekerjaan pokok yang itu semua mempunyai impact yang besar terhadap pekerjaan jangka panjang kita. Nah, ini di-add aja beliaunya. Nanti kalau nggak bisa di-add, di follow. Ya someday semoga segera dipublikasi karyanya, materi-materinya beliau ini. Beberapa udah dipublish tipis-tipis, diikutin aja lah pokoknya. Nah, itu kaitan dengan time management ya. Saya nggak akan bahas masalah pembagian waktu lah, bikin time frame lah, bikin to-do list. Itu hal yang umum yang dimana-mana ada. Tapi saya memberikan saran, kalian coba mulai baca teori-teori yang memang udah banyak dipakai sama perusahaan-perusahaan besar. Bahkan nanti kalian kalau mau memperdalam startup ya, ilmu-ilmu tentang startup itu ada banyak banget teori-teori yang itu applicable untuk diterapkan dalam perusahaan kita yang mungkin masih levelnya masih di UKM ya. Tapi keren loh, kita punya UMKM, tapi sistem yang dibangun itu sistem berbasis startup yang diinvest puluhan miliar. Nah, itu banyak udah teori-teori seputar startup. Nanti bisa dipelajari sendiri. Mungkin itu aja video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.